pemirsa, jika Anda punya keinginan, kalau Anda punya kemampuan untuk membantu saudara kita dalam masalah ketersediaan air bersih, maka ada program yang bisa kita bantu secara keroyokan, yaitu program PAMSIMAS. Nah, apa itu PAMSIMAS dan bagaimana detail tentang PAMSIMAS? Maka telah hadir narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Arifin. Nah, untuk detail tentang membahas implementasi program PAMSIMAS akan kita bicarakan bersama Bapak Arifin. Bapak Arifin, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak ya. Begini Pak, terkait dengan program PAMSIMAS, saya itu kemarin penasaran, apa sih sebenarnya PAMSIMAS itu, program seperti apa sih PAMSIMAS itu, dan mungkin Bapak Arifin bisa menjelaskan secara detail kepada saya, khususnya yang saat ini mungkin masyarakat juga masih awam terkait dengan program PAMSIMAS. Monggo. Nggih, Bu Ninis, terima kasih. Jadi seperti singkatannya, seperti katanya, PAMSIMAS itu kan program penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS ini merupakan program andalan dari pemerintah pusat di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan, yang dilandasi oleh beberapa payung hukum, diantaranya Perpres nomor 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Artinya sangat menitik beratkan pada keterlibatan masyarakat. Jadi ada kontribusi masyarakat, jadi pelaku utamanya ya masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat diminta untuk merencanakan, untuk memutuskan, mengelola, implementasi, memelihara air tadi secara berkesinambungan. Air tersebut dipakai terus oleh masyarakat sampai nanti mengontrol juga. Jadi muaranya program ini adalah pemberdayaan. Jadi ada rasa memiliki dan gotong royong. Karena berbasis masyarakat, ini tentunya harus memahami. Dulunya tidak punya air, kemudian direncanakan ada air, jadi diharapkan tidak disia-siakan. Baik. Berarti ini berbasis masyarakat, berbasis ya masyarakat, Pak ya. Dari masyarakat dan oleh masyarakat. Oke, dari masyarakat dan oleh masyarakat. Pertanyaan saya juga, apa sih yang melatar belakangi adanya program ini, PAMSIMAS ini Pak? Yang melatar belakangi? Sebenarnya kita sudah mengetahui bersama ya bahwa air itu kan merupakan kebutuhan pokok manusia. Ya, betul. Jadi masyarakat atau manusia itu kan tidak bisa hidup tanpa air. Nah, semua orang kita harus punya kewajiban untuk menyediakan air bagi masyarakat. Nah, di situ negara itu harus hadir di sana, dan itu kan sudah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar kita. Betul ya. Jadi sehingga air itu mesti harus didapatkan oleh semua orang. Sehingga kalau suatu daerah itu mengalami sebuah kesulitan air bersih, berarti di situ mesti banyak masalah gitu. Terus selain itu kita juga berangkat dari berbagai keprihatinan, seperti kita itu mengenal, mohon maaf, ada BABS, buang air besar sembarangan, karena kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi ada rumah tangga yang jamban aja tidak punya gitu. Terus akhirnya itu kan berakibat dengan wabah, penyakit diare gitu atau menular gitu di pedesaan. Terus akhir-akhir ini kita juga mengenal dengan istilah stunting, Bu. Jadi stunting itu kan gagal tumbuh kembangnya anak. Jadi anak itu tumbuhnya kerdil, tidak bisa tumbuh tinggi seperti teman-teman sebayanya. Ya itu biasanya dari hasil penelitian Kementerian Kesehatan lebih banyak diakibatkan karena kurangnya akses air bersih gitu. Nah, kalau di perkotaan itu biasanya dengan manajemen perpipaan, lah kalau di desa itu dengan pemberdayaan masyarakat tadi gitu. PAMSIMAS tadi dengan ya Pak PAMSIMAS tadi. Jadi sehingga menjadi sesuatu yang urgent atau penting bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Terus pemerintah pusat
ini memiliki komitmen untuk capaian target 100% menuju akses air minum dan sanitasi, di mana sampai akhir tahun 2022 ini secara nasional sudah mencapai 90,8% untuk akses air minum layak dan 80,29% untuk akses sanitasi layak. Jadi hampir tercapai. Ya, berarti itu memang penting sekali ya Pak ya, melatar belakangi adanya Pamsimas. Jadi terkait tadi ada nyun sewu misalnya ABS buang air besar sementara sembarangan itu yang keluarga yang tidak punya jamban, dan adanya stunting juga, stunting yang akhir-akhir ini juga sering digembor-gemborkan oleh pemerintah Pak Arief. Keterbatasan ekonomi, ada keluarga yang sampai membeli jamban aja tidak mampu, itu kan sudah kebangetan sekali. Iya, kebangetan sekali. Tadi Pak Arief menyampaikan bahwa pemerintah pusat itu memiliki komitmen untuk 100% capaian target akses air minum layak. Nah, itu di Nganjuk sendiri Pak Arief, capaiannya gimana? Terkait apakah implementasi dari program Pamsimas ini telah tercapai? Baik Bu. Jadi untuk lebih mudahnya saya menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ada beberapa indikator, tapi saya berpegang pada satu indikator utama saja untuk menilai ini, yaitu indikator keberfungsian dari sarana yang terbangun. Jadi alhamdulillah sejak pemerintah Kabupaten Nganjuk mengikuti program Pamsimas pada tahun Pamsimas 2 ya, pada tahun 2014 hingga Pamsimas 3 pada tahun 2023. Itu dari Dinas PUPR, dari data yang diperoleh dari Dinas PUPR dan Dinas PRKPP, itu ada 102 desa yang telah melaksanakan implementasi program Pamsimas ini, dengan capaian 57.000 jiwa yang terlayani, dan sambungan rumah itu ada hampir 15.000. Dan alhamdulillah dari 102 desa yang telah mengimplementasikan Pamsimas ini, ada 97 desa yang keberfungsiannya sarana itu berjalan dengan baik hingga saat ini. Sedangkan sisanya yang 5 desa, jadi dari 5% itu mengalami ketidakberfungsian sarana karena beberapa faktor, beberapa penyebab yang saat ini sedang dilakukan penanganan oleh KP-SPAM-nya di desanya masing-masing dan tim fasilitator masyarakat atau TFM. Alhamdulillah ya berarti Pak ya. Dari 102 ada 97 desa berarti ini tadi yang berfungsi dengan baik. Jadi indikator dari keberhasilannya ini adalah keberfungsian tadi ya. Keberfungsian sarana yang terbangun. Terus ini Pak, saya mau menanyakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan dari program Pamsimas tersebut. Apa itu Pak upayanya? Jadi Kementerian PUPR itu telah mengkonsep Pamsimas ini secara matang. Terus konsep itu dituangkan secara menyeluruh, secara lengkap dalam bentuk pedum atau pedoman umum. Nah, dalam pedoman umum itu sebenarnya ada 5 komponen atau target dalam ruang lingkup program Pamsimas yang hendak dicapai. Ini sesuai perannya masing-masing, ini ada 5 kelembagaan. Ini saya bacakan, saya tidak hafal kalau ini. Yang pertama yaitu peran KP-SPAM, yaitu KP-SPAM itu kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi. KP-SPAM itu merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola SPAM di tingkat desa. Jadi KP-SPAM itu berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengoperasian dan pemeliharaan serta dukungan keberlanjutan kegiatan Pamsimas. Kemudian yang kedua yaitu peran pemerintah desa. Pemerintah desa di sini harus memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung dan mengupayakan keberlanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan. Ini dilakukan melalui sosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah peran pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini berperan dalam memperluaskan pelaksanaan program dan pengelolaan. Jadi ketika infrastruktur semuanya sudah terbangun, maka sebenarnya pemerintah daerah ini memiliki kewajiban untuk
mengembangkan melalui dana hibah insentif dengan penambahan jumlah SR atau sambungan rumah. Gitu. Jadi diharapkan sambungan rumah itu setelah berjalan dapat terus berkembang. Jadi kalau satu dusun sudah berjalan sistemnya, diharapkan dusun lain bisa ketularan. Ya. Terus ini terutama berfokus pada peran pemerintah daerah, berfokus pada sumber air minum dan sarana sanitasi, yaitu berupa pembangunan infrastruktur. Kalau misalnya sumber air minum itu dengan pembangunan sumur bor, terus pembangunan tower atau bak penampungan hingga instalasi pipa yang disalurkan ke rumah-rumah warga. Kemudian kalau sarana sanitasi itu dengan pembangunan ruang toilet, terus WC, septic tank, seperti itu. Terus kemudian yang keempat yaitu kesadaran masyarakat. Diharapkan masyarakat ini memiliki kesadaran menerapkan perilaku hidup bersih atau higienis dan sehat, atau kita kenal dengan istilah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini dilakukan juga melalui sosialisasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program. Ini juga peran pemerintah daerah untuk berkomitmen meningkatkan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan dalam sistem pengelolaannya. Jadi tetap ada ya Pak, itu peran masyarakat bahwa kalaupun pemerintah daerah sudah ikut campur tetap memfasilitasi, kalau masyarakatnya sendiri tidak ada PHBS tadi apa, perilaku hidup bersih dan sehat itu tetap kita tidak bisa berhasil. Makanya perlunya sosialisasi itu dengan menggugah kesadarannya itu tadi melalui sosialisasi itu tadi. Betul. Percuma sarana terbangun semuanya kalau masyarakatnya tidak sadar, perilakunya masih seperti itu. Betul. Berarti dua-duanya dilakukan, secara fisik dilakukan dan secara sosial juga dilakukan. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak Arif. Tentu pemerintah daerah kan menginginkan tadi ya keberfungsian Pansimas. Tadi jenengan menyampaikan bahwa ada 5% desa yang belum atau ada kendala ketidakberfungsian Pansimas ini. Nah, ini kira-kira langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk memecahkan masalah ini? Jadi agar program di semua desa itu tercapai. Jadi sebelum kita memberikan solusinya, kita juga harus tahu penyebabnya dulu. Sebelumnya juga kalau kita seperti yang disampaikan tadi bahwa ada 5 desa atau 5% dari total keseluruhan desa yang mengikuti program Pansimas ini yang tidak mengalami ketidakberfungsian itu, sebenarnya ini capaian ini sebenarnya jauh lebih bagus daripada kabupaten tetangga. Ini lebih dari itu. Terus permasalahan ketidakberfungsian itu secara umum disebabkan oleh 2 faktor utama, selain faktor-faktor lain secara non teknis ya, yaitu yang pertama sumber air baku. Jadi biasanya itu mengalami penurunan idle capacity. Jadi air kan ketika dibor kan tidak selamanya keluar gitu loh. Apalagi di musim kemarau seperti ini kan air mengalami penurunan permukaan air. Walaupun pada waktu di awalnya sebelum pengeboran kita kan sudah melakukan prosedural secara profesional. Jadi kita melibatkan tim ahli dan sekaligus teknologi yang paling mutakhir sekalipun untuk menentukan titik pengeboran yang paling ideal, yang paling potensial gitu loh. Yang bisa menyemburkan air tadi. Yang paling bisa menyemburkan air secara optimal. Namun kendala teknis di luar asumsi tim ahli itu kerap kali muncul di lapangan gitu. Yang kedua yaitu peran dari SDM-nya ya, yaitu tentang kurangnya penguatan kapasitas kelembagaan terutama di tingkat desa. Masalah konkret yang sering muncul itu kurangnya koordinasi antara pengelola pelaksana program tingkat desa dengan tim fasilitator atau TFM. Juga ada yang desa yang tidak berjalan karena ada intrik politik lokal di tingkat desa. Ini kalau dijelaskan ini butuh segmen tersendiri karena keterbatasan waktu. Tapi yang jelas, yang patut kita sesalkan itu karena kurang cepatnya penanganan dalam mengidentifikasi dan mencarikan solusi sehingga berlarut-larut. Ini akibat dari pendekatan yang harusnya intens, yang harusnya dilakukan oleh garda terdepan, yaitu KPSPAMS dan tim fasilitator masyarakat atau TFM tadi sebagai ujung tombak dari program ini sangat kurang. Ini terlebih yang kita sesalkan padahal TFM itu
sudah diangkat terus digaji, diberikan remunerasi yang cukup tinggi oleh Kementerian PUPR, tapi kinerjanya yang kadang kurang bisa diharapkan. Misalnya harusnya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai pendamping di masyarakat, itu kurang. Terus juga mungkin jarang terjun ke desa untuk mengontrol desa binaannya itu. Terus kemudian juga perannya yang harusnya bisa sebagai pemerakarsa, jadi menjembatani segala permasalahan yang muncul di desa Pamsimas itu juga kurang bisa diharapkan. Seperti itu, Bu. Jadi perlu pembinaan juga. Jadi perlu pembinaan juga SDM ini, fasilitator ini oleh instansi terkait. Mungkin dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi melalui MONEF, monitoring evaluasi terhadap SDM dari TFM ini. Jadi memang banyak sekali PR yang harus dilaksanakan terkait program ini. Program ini kan cukup apa ya Pak, dari tadi jenengan jelaskan berarti membutuhkan biaya yang cukup besar mestinya Pak biaya dari tahapan-tahapan yang jenengan sampaikan tadi. Nah untuk mengatasi permasalahan biaya tersebut Pak, apakah ada agar target yang dapat segera tercapai itu bagaimana Pak mengatasi biaya itu? Tentunya pemerintah membantu pendanaan, tetapi tidak semuanya dengan dana APBN maupun APBD. Karena peran masyarakat itu tadi. Jadi ada sharing pembiayaan, ada kontribusi dari masyarakat. Yang tadi keroyokan tadi Pak ya? Keroyokan tadi. Jadi tapi pemerintah pusat sebagai inisiator, sebagai penggagas program ini tentunya menggelontorkan biaya paling besar untuk menyelesaikan program ini. Tetap ada campur tangan pemerintah ya Pak. Malah anggaran APBN APBD itu paling besar, yaitu sebesar 80%. Kemudian kontribusi masyarakat hanya sekitar 20%. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk membuka pintu dari sektor swasta, jadi semacam program CSR ya Pak ya. Corporate Social Responsibility untuk berkolaborasi bersama. Karena masih banyak sekali desa-desa yang masih rawan air itu tadi, dan kita mengejar target semakin cepat kan semakin baik kan gitu. Yang perlu digarisbawahi terkait adanya kontribusi masyarakat tadi Bu. Jadi itu sebagai rasa untuk apa ya, rasa memiliki, biasa rasa eman. Jadi kalau itu hanya untuk pancingan. Jadi kalau masyarakat, kalau kita mengeluarkan uang kan kita punya rasa memiliki, daripada kita hanya menerima semuanya, biasanya kita masa bodoh malah. Tidak ada kalau kita memeliharanya juga. Kalau kita membeli barang itu kan ada usaha, ada effort kita kan, ada kontribusi kita. Lain halnya kadang kita diberi semuanya gitu, malah wah ini barang pemberian aja wis nanti kalau rusak diganti lagi gitu. Kadang persepsinya seperti itu. Terus saya tambahkan sedikit terkait kontribusi masyarakat itu tadi, bisa dalam bentuk in kind, jadi bisa dalam bentuk tenaga kerja atau material, dan atau bisa in cash, uang tunai, yang 20% tadi. Jadi dalam bentuk in can sama in cash. In can itu bisa berbentuk tenaga atau material. Jadi kayak uang tunai, kayak bahan bangunan gitu kayak material itu. Dan tenaga kerja yang bisa dirupiahkan, dimasukkan dalam RAB, itu kan bisa dihitung. Jadi kita tidak sepenuhnya memanfaatkan tukang atau lebih, jadi bisa memanfaatkan tenaga masyarakat di situ, melalui gotong royong itu. Nah itu untuk in cash-nya sendiri Pak, itu nanti berarti ada kayak tim fasilitator tadi yang menerima in cash, misal masyarakat mau menyumbang secara in cash, itu gimana Pak itu prosedurnya nanti itu Pak? Iya, itu nanti begini, jadi dalam Pamsimas itu sebelum pelaksanaan di lapangan itu kita menyusun RKM, jadi rencana kerja masyarakat. Jadi sebelum sebelum dibuat RAB, disusun segala macam, kita ini menggali potensi dulu. Jadi masyarakat itu kemampuannya berapa, terus dari APBDes itu mungkin bisa berkontribusi apa tidak, jadi digali dulu. Nanti dituangkan dalam bentuk RKM, dokumen RKM, rencana kerja masyarakat. Setelah RKM ditetapkan, disahkan,
oleh pejabat di tingkat desa sampai dengan pejabat tingkat kabupaten itu sudah tidak boleh diubah-ubah lagi. Nah, itu akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan itu. Oh, menjadi pedoman seperti RAB-nya Pak ya? RAB itu merupakan bagian dari RKM, di dalam RKM. Jadi RKM itu sudah lengkap sekali di situ, memuat semuanya. Ya. Oke, berarti tadi saya baru tahu istilah in-kin dan in-cash. Oke. In-kind ya Pak. Nah, ada selanjutnya Pak ini. Apakah kebijakan program Pamsismas ini mampu memuaskan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, terutama yang di ekonomi lapisan bawah? Itu gimana Pak? Ini kan program Pamsismas ini kan sudah berjalan lama sekali ya, sudah 1 dasawarsa lebih. Kita ini sudah ada Pamsismas 1, Pamsismas 2, ini kita sudah masih Pamsismas 3. Sudah ketiga ini. Iya, sudah ketiga. Jadi di sana itu sudah banyak sukses story gitu loh Ibu, tadi testimoni gitu. Dan dari banyak testimoni sukses story itu yang dirasakan oleh masyarakat itu masyarakat benar-benar merasa terbantu karena bisa dengan mudahnya mendapatkan air bersih. Misalnya saya contohkan aja seperti di Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo itu desa yang sangat rawan air. Jadi setiap hari itu warganya itu kalau sore itu nungguin pasokan air dari PDAM gitu, bawa jerigen, bawa ember gitu, nanti dituangkan di bak penampungan yang besar itu, terus mereka harus menggotong gitu. Sekarang tinggal putar keran di rumahnya masing-masing. Sudah ada di salur perpipaan tadi Pak ya, salur perpipaan tadi, sambungan rumah tadi Pak ya. Jadi yang istilahnya jarang-jarang mandi, istilahnya mandi tayamum ya. Jadi mandi tanpa air. Tanpa air. Ini mereka sudah bisa mandi rutin. Jadi kesehatan mereka bisa terjaga. Mereka bisa mandi setiap hari secara rutin melalui air bersih dari sumber Pamsismas tadi. Terus kemudian mohon maaf kita tadi mengenal istilah BABS. Jadi warga yang sebelumnya itu BABS di sembarangan, di sungai, di sawah atau di selokan, kini sudah tumbuh kesadarannya karena fasilitas kita siapkan, terus kesadaran kita bangun tadi itu. Sosialisasi tadi Pak ya. Jadi masing-masing rumah itu sudah memiliki jamban yang bersih dan sehat. Terus kemudian iuran dari program Pamsismas ini murah. Jadi rata-rata itu per kubiknya hanya 1.000 sampai 2.000. Ini jauh lebih murah dari iuran bagi pelanggan PDAM. Jadi ini merupakan sebuah terobosan. Jadi desa-desa yang sebelumnya mendapat plot dari PDAM akan dibangun berapa tahun lagi untuk mendapatkan jaringan dari PDAM, kita ambil Bu, sedikit-sedikit kita ambil. Jadi tidak istilahnya bertumpu ke janji-janji PDAM gitu. Jadi mereka lebih cepat untuk mendapatkan sarana air bersih dan sanitasi ini. Jadi mereka sangat-sangat merasakan manfaat dari kehadiran program Pamsismas di desa mereka. Sekaligus ini juga menjadi daya tarik percontohan, bisa menjadi studi banding bagi desa-desa di sekitar yang belum mendapatkan alokasi dari program Pamsismas ini. Sangat bermanfaat sekali berarti Pak ya ini Pamsismas ini. Nah ini Pak, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar terkait Pamsismas ini. Nah sebagai penutup Pak Arief, menurut Anda apakah tujuan yang diinginkan dari kebijakan publik berupa program Pamsismas ini benar-benar berguna atau bernilai nih menurut Anda Pak? Jadi saya ini kan kebetulan juga bergaul dengan berbagai kalangan dari berbagai stakeholder, dari berbagai lapisan masyarakat. Pernyataan yang seringkali saya dengar dari berbagai kalangan tersebut terkait manfaat Pamsismas, bahwa Pamsismas itu hebat. Jadi Pamsismas itu uangnya tidak sebesar proyek-proyek infrastruktur lainnya, tapi besar sekali manfaatnya. Sebab Pamsismas itu dikerjakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaatnya, kemudian masyarakat langsung yang merasakan manfaatnya. Misalkan itu tadi yang sudah disebutkan tadi meningkatkan akses air minum yang aman dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan, kemudian meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian menurunkan kebiasaan BABS, dan yang paling utama yaitu menurunkan angka penyakit itu tadi.
Ya, berarti sangat bermanfaat sekali. Yeah. Baik Pak Arief, terima kasih atas sama-sama. segala penjelasan yang tadi panjang lebar sudah dijelaskan, bahwa dengan penjelasan ini kita jadi mengerti bahwa air itu sangat bermanfaat ya Pak Arief ya. Jadi jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan air. Jadi paling tidak betapa pentingnya air itu dalam kehidupan. Banyak sekali kelas menengah ke bawah ya Pak Arief ya, yang masih sangat membutuhkan air. Jadi kalau kita dalam kondisi kita mudah-mudahan kita juga bisa membantu program ini, yaitu PAMSIMAS. Jadi untuk masyarakat, oleh masyarakat yang akhirnya tercapai suatu kondisi masyarakat yang sehat ya tadi seperti itu. Ya, semoga kita semua dapat sehat selalu ya Pak Arief ya. Amin, ya sejahtera bersama-sama, dan saya rasa cukup seperti itu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan di podcast yang akan datang. Terima kasih.